Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dilimpahi rahmat dan barokahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas kita, keseharian kita, dan juga kita bisa senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan termasuk ibadah di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kajian kita tetap dalam rangka kita memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimullah. Jadi begitu pentingnya keimanan dalam kehidupan kita. Maka hikmah yang pertama, keimanan itu akan menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebaikan, perbuatan sebaik apapun, sebanyak apapun, kalau tidak didasari keimanan kepada Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, keimanan itu penting untuk dipupuk, karena keimanan itu yang akan membuka cakrawala kita, daya fikir kita, bukan hanya terbatas pada hal-hal dimensi lahiriah, tapi juga akan merambah kepada dimensi batiniah. Bukan hanya hal-hal yang nampak oleh mata kita, tapi juga bisa menembus tentang hal-hal yang bersifat rohaniah. Maka dengan keimanan, salah satu contoh bahwa ketika peristiwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah ke langit 7 dan ke Sidratul Muntaha, maka ini kalau daya nalar fikir manusia saja maka pasti tidak akan masuk akal, karena memang itu bukan wilayah akal, karena itu adalah wilayah keimanan, wilayah batiniah. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa semalam yang dilalui, maka Abu Jahal dan Abu Lahab karena tidak ada iman, maka dia mengatakan, nggak mungkin, nggak masuk akal, kamu pasti ngigu, kalau enggak malah ini benar ya pamanku. Tidak, berarti kamu jangan-jangan kesambet. Malah pikirannya yang semacam itu. Orang-orang yang beriman itu karena memang daya nalarnya, cakrawalanya itu menembus lintas batas, sehingga masalah itu dikaitkan dengan keimanan. Kalau Allah berkehendak, maka apa yang muskil terjadi akan bisa terjadi. Kalau kaitannya dengan keimanan, maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa mesti harus diprotes? Kenapa kita tidak terima? Allah yang melakukan. Kalau Allah yang melakukan, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil.
Sesuatu yang muskil maka semuanya akan bisa saja terjadi. Nah, disitulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita memantapkan keimanan, keyakinan kita agar daya nalar kita terbuka luas, agar daya fikir kita ini menembus lintas batas. Ada kekuatan dalam kehidupan ini di luar kekuatan kita, yaitu kekuatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di tengah masyarakat, di alam jagat raya ini, maka ada yang mengatur. Keimanan akan mendorong kepada seseorang untuk bisa mawas diri. Karena apa? Kita hidup di buminya Allah, kita hidup dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka Allah sudah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kau hai jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas utama kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, sebagai manusia ini adalah beribadah kepada Allah. Nah, beribadah inilah yang punya punya arti yang sangat luas sekali. Bukan hanya urusan sholat dan puasa saja, bukan hanya ngaji saja, tetapi kita sudah punya komitmen yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan sampai matiku semuanya aku lakukan hanya karena Engkau ya Allah. Jadi disinilah maka perlunya keimanan dalam kehidupan ini, supaya kalau kita melaksanakan ibadah seperti sholat itu kita kemudian kita ilmukan, kita berikan ilmu tentang sholat. Ternyata Allah mengajarkan bahwa sholat itu satu sisi adalah kewajiban, tapi sisi yang lain adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Allah ingatkan, inna bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Al-ayah. Sesungguhnya kenikmatan yang aku berikan kepadamu sangat banyak, seperti mata air. Begitu Allah kabarkan, begitu Allah jelaskan, nikmat Allah itu seperti mata air dalam kehidupan kita. Kal kautsar, seperti mata air. Fasalli li rabbik, karena itu berterima kasihlah kamu sekalian kepada Allah. Caranya gimana ya Allah? Fasalli li rabbik, dengan sholat. Jadi sholat itu satu sisi adalah kewajiban, diwajibkan Allah supaya kita dididik. Sesuatu yang sifatnya pendidikan itu pasti ada unsur paksaan, karena kalau tidak maka akan sulit untuk terdidik. Dan yang kedua, dimensi yang kedua, supaya timbul kesadaran, fasalli li rabbik. Jadi sholat adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengajarkan anak-anak kita atau keponakan kita, setiap kali diberikan sesuatu, apakah kita berikan atau diberikan oleh orang tua kita, oleh eyangnya, oleh kakeknya, oleh tantenya, selalu kita ajarkan, ayo bilang terima kasih dan segera terima kasih. Apa yang terjadi ketika kita mengajarkan ayo bilang terima kasih, kemudian anak kita mengatakan entar saja terima kasihnya? Itu artinya kalau sudah datang waktu sholat kemudian kita masih entar saja, itu artinya terima kasih kita kepada Allah entar saja. Maka termasuk orang yang kurang berakhlak di hadapan Allah kalau untuk sekedar berterima kasih saja ditunda. Ayo, waktunya sudah datang, kita waktunya sholat, maka entar dulu. Itu artinya kita bersyukurnya, terima kasihnya kepada Allah itu entar dulu. Padahal Allah nyatakan, kalau engkau mensyukuri nikmatku, aku tambahkan nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau berterima kasih kepadaku, aku tambahkan kenikmatan kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau engkau menunda, bahkan akhirnya lupa tidak terima kasih, maka siap-siaplah. Jadi bisa jadi keburukan akan menimpa dirimu.
Kalau nikmat Allah dikurangi, maka lama-lama kita akan merasakan, iya, betapa sulitnya hidup ini, betapa susahnya hidup ini kalau tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hanya keimanan yang bisa mendorong kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kegiatan, bukan hanya sholat, tapi ibadahku artinya dimensi yang lain. Kita menuntut ilmu, ibadah, kita membantu orang lain beribadah. Bahkan Rasulullah menyatakan, walau antal basam antalqa, sekalipun hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu, itu adalah sudah bentuk ibadah. Sekalipun kau hanya menyingkirkan batu kerikil, batu kecil yang ada di jalanan, maka itu juga sudah bentuk ibadah. Begitulah ibadah kita. Maka kalau semuanya kita lakukan dengan atas nama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan bagian yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah nyatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang senantiasa beramal baik, bekerja baik, beramal itu bekerja, sholat bekerja untuk akhirat, kalau kita kerja di kantor untuk urusan dunia, tapi itu juga amal. Wa huwa mu'minun, dan atas dasar keimanan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jadikan kehidupan seseorang itu akan dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kalau kita senantiasa menjaga amaliyah sehari-hari, amal kebaikan sehari-hari karena keimanan kepada Allah, maka Allah yang akan menjadikan kehidupan kita akan baik-baik saja. Artinya apa? Artinya manusia akan silih berganti keadaannya, sebagaimana sudah sunnatullah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari untuk kamu sekalian akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saat di atas, ada saat di bawah, ada saat senang, ada saat susah, ada saat senang sedang bahagia, ada juga kita sedang menderita. Tapi kalau ada iman kepada Allah dan senantiasa dia menjaga kebaikan, Allah yang akan menjadikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka hidupmu akan dalam keadaan baik-baik saja. Susah sesusah apapun, karena kita punya keimanan bahwa kemudian kita mohon kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, Allah nanti yang akan menggerakkan seseorang untuk membantu kita. Karena orang bisa membantu kita itu juga karena kehendak Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Tidak seorang pun bisa membantu yang lain kecuali atas izin Allah. Kalau sudah Allah mengizinkan seseorang untuk membantu kelancaran urusan kita, kemudahan segala urusan kita, maka semuanya akhirnya menjadi baik-baik saja. Dalam keadaan gimana pun tetap orang itu stabil kalau ada keimanan. Kalau tidak ada keimanan, dikit-dikit aduh mati aku. Dikit-dikit itu sudah aduh mati aku ini. Aduh ini, waduh gagal ini, gagal total ini. Aduh ini. Jadi yang ada hanya aduh dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Pikirannya kemudian negatif, menghadapi suatu hal yang tidak menyenangkan, mencari kambing hitam. Padahal bisa jadi memang Allah sedang menguji kepada kita untuk menaikkan kelasnya. Maka keimanan itu begitu pentingnya dalam kehidupan. Jadi kita akhirnya terbuka wawasan kita, terbuka pikiran kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semuanya itu. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Kalau kalian semua lengah dari ingatanmu kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, fa innaka ma'isyatan dzanka, maka Allah yang akan menjadikan sempit kehidupanmu. Pikirannya sempit, hatinya sempit, sehingga sedikit persoalan sudah
itu akan menjadi persoalan yang besar. Kegagalan itu akhirnya menghantarkan kepada orang begitu, kenapa kok sampai orang bunuh diri? Itu karena pikirannya yang sempit. Orang kenapa menjatuhkan dirinya dari lantai yang sangat tinggi? Itu karena pikirannya sempit, nggak ada lagi. Maka orang-orang yang tidak mengingat kepada Allah, fa inna ma'isyatadh-dhanka, maka Allah akan menjadikan sempitnya pikiran, sempitnya hati, sempitnya kehidupan ini. Padahal kehidupan ini begitu luasnya, begitu Allah banyaknya memberikan karunia kepada kita. Maka asma Allah yang selanjutnya, asma Allah yang hari ini adalah Al-Awwal dan Al-Akhir. Asma Allah yang ke-74 dan 75. Jadi kajian di pagi hari ini kita sudah berjalan sangat lama sekali, kajian setiap Asmaul Husna satu persatu dikaji dalam rangka memantapkan keimanan kita kepada Allah. Allah lah yang awal dan Allah juga yang akhir. Al-Awwal, Al-Akhir. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Awwal adalah yang mendahului segalanya, tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah. Al-Akhir, dan tidak ada ya setelah akhir, tetap saja bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terus, setiap sudah semuanya berakhir tapi Allah tetap ada. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi al-awwal dalam kehidupan ini semuanya ada likulli syai'in as-sa'ah, segala sesuatu ada saatnya, ada waktunya. Maka saat kita diberikan kesempatan, yang mengawali kebaikan itu adalah Allah. Yang menciptakan kebaikan-kebaikan itu adalah Allah. Manusia bisa menciptakan apa? Sholat yang membuat Allah aturan-aturannya. Puasa juga milik Allah. Zakat, ibadah haji dan lain sebagainya, kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baru meneruskan kebaikan-kebaikan itu. Dan ingat bahwa kehidupan ini bagi manusia, Allah sudah sebutkan bahwa segala sesuatu akan berakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan, jabatan, semuanya juga ada awalnya, ada akhirnya. Jadi dengan begitu orang tidak akan kaget. Tapi begitu sudah mendapatkan kedudukan, biasanya saya nggak mau berakhir. Akhirnya berusaha dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Kenapa? Dia tidak mau menerima tentang ketentuan Allah bahwa semuanya itu ada waktunya, semuanya akan berakhir. Bahkan bukan hanya kedudukan dan jabatan, tapi juga kehidupan. Bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir. Maka al-maut adalah akhir dari kehidupan manusia di dunia. Tapi bukan berakhir segalanya. Maka kematian itu bukan akhir segalanya, tapi kematian adalah akhir kehidupan manusia di dunia untuk dipindahkan ke dalam kehidupan berikutnya. Itulah yang disebut seseorang memasuki alam barzah, bahwa kehidupan di dunia ini memang akan berakhir. Allah yang mengawalkan kita, yang mengawali kehidupan kita, Allah juga yang akan mengakhirkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Akhir kehidupan di dunia, bukan akhir segalanya. Ada sebagian orang yang memandang bahwa kematian itu akhir segalanya. Bukan. Kematian adalah al-mautu babun. Akhir kehidupan manusia ini adalah sebuah pintu untuk memasuki dari alam dunia menuju ke alam barzah. Karena itu hanya perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya. Sebagaimana kita juga sudah diinformasikan oleh Rasulullah, kita sudah berada pada alam yang ketiga. Mulai dari alam azali, di mana kita diciptakan oleh Allah, sudah berada di Lauhil Mahfud. Kemudian alam berikutnya adalah alam rahim, dimasukkan oleh Allah ke dalam rahim. Nah, dari alam rahim kita dimasukkan ke alam dunia. Keluar dari alam rahim itu masuk ke alam dunia. Dari alam dunia kita akan
dikeluarkan dari alam dunia, masuk ke alam barzah. Dari alam barzah kita akan masuk lagi ke alam akhirat. Begitulah perjalanan rohaniah kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah makhluk langit sesungguhnya. Manusia itu makhluk yang sungguh sangat diistimewakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku menciptakan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Karena kita ini memang dulunya kita itu adalah makhluk langit. Kita ditiupkan oleh Allah, kita dimasukkan ke dalam rahim. Dari kita sudah diinformasikan Rasulullah Isra Mi'raj itu langit 7 terus ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itulah kita dulu pertama diciptakan, kemudian diturunkan oleh Allah ke dunia. Saat kita kembali kepada Allah, maka jasad harus ditinggalkan. Nggak mungkin jasad akan bersama ke sana kecuali Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan jasadnya. Kenapa? Allah yang memperjalankan, dan ini sebagai wujud supaya nanti bisa kembali lagi. Nah, tapi kita manusia pada umumnya maka harus ditinggalkan karena gak akan mampu. Kalau kita akan dibawa dengan jasad kita, pasti akan rontok melintasi atmosfer ini. Maka melintasi langit 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gak akan mampu. Maka jasadnya ditinggal, rohnya yang naik kembali untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah maka dimensi keimanan itu sangatlah luas, sehingga kita terbuka wawasan kita tentang kehidupan ini, bahwa hidup ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan untuk di akhirat kelak. Kehidupan di dunia ini kita akan sebagai lahan untuk mendapatkan kehidupan selanjutnya di akhirat. Maka orang-orang yang beriman akhirnya dengan keimanannya dia senantiasa mawas diri. Orang yang beriman kalau melakukan segala sesuatu yang melanggar, tidak lagi lihat kanan kiri. Kalau orang-orang pada umumnya mau melakukan pelanggaran itu lihat kanan kiri, kira-kira ada yang lihat nggak nih? Nah, karena nggak ada yang lihat, sikat bleh. Kalau ada keimanan, dia akan merasa iya ya, orang kanan kiri nggak ada yang lihat, tapi Allah yang melihat. Orang yang beriman mau berbohong, dia langsung yakin iya ya, kan Allah mendengar. Maka orang yang beriman selamat, dia nggak akan diharapkan keimanan itu menghantarkan keselamatan seseorang di dunia untuk mendapatkan akhiratnya. Ingat bahwa akhirat itu jauh lebih panjang waktunya daripada di dunia. Jadi di akhirat, kalau di dunia ini maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia itu hanya sebentar. Maka dunia ini fana, di akhirat yang sangat panjang. Allah nyatakan inna yauman indallah ka alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari nanti di akhirat itu seperti 1000 tahun sebagaimana kamu hitung di dunia ini. Jadi satu hari di akhirat itu 1000 tahun sebagaimana yang biasa kita hitung ini. Maka ada makhluk Allah manusia yang sampai mengalami 1000 tahun lebih ada. Nabiullah Adam alaihissalam itu umurnya 1000 tahun, 1050 tahun. Jadi berarti satu hari di akhirat. Tapi kalau untuk manusia zaman sekarang kan 100 saja sudah berat. Biasanya 70 aja sudah mulai ini itu, 80 udah berat. Apakah bapak-bapak ibu sekalian akan melintasi sampai 200 tahun? Rasanya nggak mungkin. Apakah akan ditambah setelah ini? Kita ada ditambah kepada, mudah-mudahan diberikan tambahan umur 100 tahun. Nggak mungkin. Sekalipun setiap kali kita berdoa, kita minta umur panjang. Setiap ulang tahun yang diucapkan apa? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Dari awal sampai akhir minta panjang umur. Dalam Al-Quran sudah diingatkan, hati-hati. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun.
Dan bagi kamu sekalian ada yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Tapi ingat, orang yang dipanjangkan umurnya itu akan dikembalikan seperti kejadian semula. Dalam surat Yasin yang tadi kita baca. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Jadi hanya orang berorientasi supaya panjang umur, ini hati-hati. Nah, karena apa? Sudah disebutkan yang dipanjangkan umurnya itu akan dikembalikan seperti kejadian semula. Orang tambah umur 60 tambah menjadi 10 tambah 70 bukan semakin kuat, bukan. Tambah terus umurnya jadi 80 bukan semakin kuat, bukan, semakin lemah lagi 90 tahun bukan semakin kuat. Kalau kayu pohon, kita nanam pohon jati umurnya 70 tahun tambah 10 lagi jadi 80 tahun tambah 10 lagi, wah itu kayunya semakin kuat. Tapi kalau kita tambah umur nanti akan dikembalikan oleh Allah seperti kejadian semula, seperti bayi lagi. Jalan dituntun kayak belajar jalan, makan akhirnya disuapin, ke kamar mandi harus dibimbing, akan begitu kembali. Maka akhirnya ada, ini satu kejadian, saya punya jamaah itu umurnya sampai 115 tahun 115 tahun. Tadi mulai dari 90 tahun sudah nggak bisa apa-apa, hanya terbaring saja. Dan setiap kali ada kabar temennya yang meninggal, dia bilang, saya kapan ya, gitu. Semua teman-temannya sudah habis. Terus kemudian generasi berikutnya, setiap kali ada kabar yang meninggal, saya kapan ya, gitu. Jadi pada akhirnya kematian itu akhirnya menjadi kebutuhan. Maka kalau Imam Syafi'i kalau berdoa, ya Allah berikan umur yang pas saja, gitu. Berikan umur yang pas saja. Nah, dengan begitu maka yang penting bukan soal panjang pendeknya umur, yang penting kualitas hidup kita, kualitas umur kita selalu beramal yang baik, selalu beramal yang soleh, maka kehidupan kita akan dijadikan oleh Allah dengan kebaikan. Kalau pengen umur panjang nanti di akhirat, itu sudah Allah sudah jadikan, kasih 2 hari saja di akhirat itu sudah 2000 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena itu marilah kita, dialah Allah yang mengawali dan yang mengakhiri, maka kita semuanya kita harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada awal ada akhir. Ada saat kita diberikan amanah jabatan, kedudukan, pasti akan berakhir. Jangan memaksakan diri, jangan kita akhirnya kita menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena merasa enaknya, padahal harus ingat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, anak-anak kita tetap dalam iman dan Islam, dan juga diberikan sehat walafiat keluarga kita semuanya, teman-teman kita yang hadir maupun yang tidak hadir, kita doakan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan disampaikan hajatnya, dijadikan keluarga kita keluarga yang soleh dan solihah. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna rahim bi rahmatika arhamar rahimin bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bi karamatil fatihah ya farijal ham ya kashifal ham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.